Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semeton semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semeton sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ya. Saya baca komenan di video saya ini kok ada yang pusing, ada yang enggak teruskan tentang kasus Vina ini. Tapi ini ada untuk menghibur diri dulu ya. Saya tidak mau tertawa sendiri ya menyaksikan video ini. Jadi ini adalah prodi Bang Rasman ya, yang gimana kita tahu memang keberadaannya di sini itu memberikan hiburan-hiburan untuk kita ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetul? Yuk kita saksikan, ini dia prodi Bang Rasman ya. Ini dia. Ya kalau ngerti mas, saya kagak nanya botak. Dulu kau dokter Cadel Ya botak. Kira ya. Bang botak. Bang botak. Botak. Dulu kau dokter Cadel Ya botak. Kira ya. Bang botak. Bang botak. Karena kemarin memang ada juga di salah satu ada video saya tentang Bang Rasman ya. Bang Rasman hanya kalah sama Mbak Cadel gitu katanya. Ternyata memang tidak bisa ngapa-ngapain, udah bertukuk lutut, dibilang botok ke diam aja gitu. Apa kata para netizen menanggapi videonya ya? Ngadepin Dennis aja kebingungan, apalagi ngadepin Hotman Paris. Bener tuh ya. Ngadepin Dennis saja Bang Rasman kok diem ini, apalagi Bang Hotman Paris nih ya. Ngakak. Orang-orang di belakang nahan tawa. Itu video pertama ya, tahan dulu ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Ini lagi nih. Ini lagi nih. Orang yang seperti itu pantasnya main di hutan. Ada lagi yang lebih seru, lebih lucu ya. Ini dia. Semakin menarik ya. Kita lanjutin. Hukum dijalankan bukan karena netizen. Ya. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Ya. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat. Saya dengan demo dilaporkan Komisi Judisial. Niat banget ya. Niat banget yang buat. Masih ada lagi, tahan ya. Ada lowongan kerja. Kerja apa? Kerja proyek. Jadi kuli bangunan. Aku butuh 1 orang lagi. Dan bayarannya lumayan. Ada lemburannya tidak? Sudah pasti ada. Tapi aku tidak mau kalau ikut kamu. Nanti tidak dibayar lagi. Kamu jangan khawatir. Tidak usah takut tidak dibayar. Karena sekarang aku tidak jadi mandor. Aku pun ikut kerja. Netizen lebih seru lagi. Ini dia. Pas dan cocok bagi beliau-beliau. Aja Fitra sama Felix juga biar seru. Ada Bang Fitra tadi ya. Masih ada lagi nih, tahan. Ini dia. Akan kami termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan atau misalnya memerintahkan penghentian tapi untuk bagaimana penyidikan akan jalan tunggu SPG dan itu harus ada penetapan dari Kapolda untuk menyatakan bagi SPG. Acara kura-kura ninja kalau ada di TV. Nah, kalau lebih ganteng.
Akibat perilaku buruk dapat karma. Ada program acara yang dibahas Betty Susu, paham? Ini orang memang dari sananya sudah titisan iblis. Puas banget dengar kata Bang Reza. Ya Allah. Waduh, Bang Reza kalau ngomong emang suka bener tuh. Tapi gimana sih semeton ya ketika memang Bang Rasman ini di penjara gitu ya. Karena kengenan ini akhirnya Bang Rasman di penjara ya. Ini dia. Ini lagi nih. Ini parah nih. Tapi sebenarnya ini sebenarnya ada lebih seru juga kemarin ketika memang ada berseliweran di sana. Katanya Bang Rasman ini atas kengelannya ini akhirnya dipecat dari advokat gitu ya, dari Persatuan Advokat Indonesia lah gitu ya. Kenapa dan bagaimana semeton kita saksikan bersama-sama, ini dia. Memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution Tuh. SH dari jabatannya sebagai Vice. Ya, saya bacakan ya. Tuh. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081 DPP KAI SK 2002 7 tentang pemecatan Saudara Dr. Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. 2. Mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara Rasman Arif Nasution nomor 04623-12 SK ADV KAI Romawi 4 2014 tanggal 19 April 2014. 3. Melarang dengan keras Saudara Rasman Arif Nasution menggunakan, memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu logo KAI, bendera organisasi, baik kepentingan organisasi yang dipimpin pribadi maupun klien yang lainnya. Dan yang lebih lucu sebetulnya ya, memang ada kemarin pernyataan dari Bang Rasman ini ya, tentang salah satu statementnya mengatakan bahwa orang yang bertatu itu orang yang nggak bener gitu ya, orang yang gimana gitu menanggapi Peggy kemarin yang waktu di penjara, dan Peggy memang pada saat itu bertatu dan tatunya Peggy setelah itu dihapus gitu ya. Tapi menurut Bang Rasman orang bertatu itu orang yang gitu ya. Jadi tapi kenyataannya sih seperti ini sebetulnya. Dan ini statementnya. Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Saya nggak menuduh. Nah, kemudian ketika dialog hari Selasa itu di salah satu TV swasta, ketika diwawancarai oleh hostnya, itu Saudara Peggy mengakui bahwa dia salah satu pendukung sepak bola, termasuk nama orangnya gitu. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan
untuk berdialog dengan beliau karena dilarang oleh hostnya. Saya paham kalau Rasman yang bicara nanti dianggap menginterogasi, tapi di TV sebelah itu wawancara Kak, dialog. Nah, ada kesempatan narasumber tuh dialog. Nah, saya sebenarnya pingin gitu. Tapi sebenarnya juga kalau hanya orientasi kita melihat orang dari tatonya gitu kan. Lalu bagaimana yang kemarin kita lihat anak-anak punk itu yang penuh dengan tato, tapi lagi belajar sholat, lagi belajar mengaji, dan sekarang itu sudah luar biasa gitu kan ibadahnya gitu. Ya, di bawah itu juga tadi itu polisi yang bertato gitu. Bagaimana dengan itu gitu? Ya, apakah dari tato kita melihat kadar keimanan seorang itu buruk gitu? Kan seperti itu, ya. Ada juga nih ya, salah satu teman dekat dari mantan mungkin ya, teman dekat dari Bang Rasman yang menceritakan siapa dia sebenarnya. Ini dia. Orang ini bongkar sosok Rasman yang sebenarnya. Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Karena apa? Satria dibilang, Satria kamu bisa bikin surat kuasa buat klien? Siapa? Laksanakan. Besok cuma taruh di map, dia baca. Sudah. Tinggal negosiasi, ngomong. Dia bilang ilmu itu mahal. Ngomong saya telepon masuk. Tuh, ya. Ini salah satu teman ya, teman Bang Rasman juga ya mengatakan begitu gitu, ya, bahwa sebenarnya orang yang banyak ngomong sebenarnya orang yang tidak bisa kerja lah, intinya begitulah ya. Terus bagaimana kemarin juga yang berseliweran ini tentang antara Fard Abbas dengan Bang Rasman ini saling telepon, tapi kok bahasanya kok begitu gitu ya. Kita lihat ini dia. Halo. Saya itu baru temu klien, urusan saya banyak di Batam ini. Saya nggak sempat. Bapak cari anjing siapa? Kok kalimatnya begitu? Mungkin kawan. Tahu ketemu sama aku nanti ya. Kamu lagi sakit. Ini siapa sih? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Mungkin nggak tahu. Kamu siapa? Ngomong ini mau di sekolahin. Video juga ya di salah satu live-nya yang dilakukan Uyakuya gitu ya, membongkar sebenarnya si pengacara ini gitu ya, dari tabiatnya, dari semuanya lah ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dah ya. Kita lihat, kita dengarkan dulu nih. Dia berbicara soal hakim, soal jaksa, soal apapun di sini, aparat di sini tidak ada yang jujur. Kita dengerin ya Pak ya. Tentang majelis hakim. Di majelis saya peringatkan, tidak satu pun di Indonesia ini satu lembaga hukum yang bebas dari korupsi. Penegak hukum ya, polisi ada, jaksa ada, hakim apalagi, pengacara ada, terus apalagi. Saya sekarang sulit percaya kepada hakim. Termasuk dia sih saya jadinya. sulit percaya kepada hakim. Bahkan memanggil yang mulia itu pun saya keluh lidah saya. Nah, tuh gimana Pak? Dia bilang jaksa, hakim semua nggak ada yang bebas dari korupsi. Nah, tadi Bapak bicara, Bang Togar bilang bahwa dulu dia bisa lolos dari jeratan hukum yang dia udah harus divonis, tapi dia nggak masuk. Itu gimana tuh Pak? Kan dia kayak apa yang diomongin barusan beda nih. Iya, memang itu persoalannya Mas. Jadi waktu itu akhirnya saya surati itu akhirnya 2 hari kemudian itu saya surati Kepala Kejaksaan Negeri Penyambungan Mandailing Natal. Isi surat itu mempertanyakan apakah terpidana Rasman Arif ini udah dieksekusi atau tidak berdasarkan putusan ya kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Nggak ada jawaban, tapi akhirnya di penghujung waktu itu Oktober, pagi-pagi yang masuk SMS, waktu itu belum ada Android saya, SMS. Itulah yang dia bilang, saudara Togar jangan main-main dengan saya. Lalu sekitar 10 menit kemudian dia nelpon, saya bilang assalamualaikum karena itu nomornya, dia nggak jawab. Bahkan dia bilang, kau dengar baik-baik, aku ini bukan hanya advokat, tapi juga ustadz, merangkap sekaligus preman. Ya. Oh, dibilang gitu? Ya, waktu itu jelas, karena itu rame. Ya, aku ini pengurus PP di pusat, pengurus KNPI di pusat,
pengurus Forum Betawi Rembuk, ketika dia katakan Forum Betawi Rembuk, saya sebenarnya udah mau ketawa, Mas. Apa kaitannya? Kan gitu. Nah, lalu dia katakan lagi tentang permintaanmu kepada Kejaksaan Negeri Penyambungan untuk mengeksekusi aku, yang suratnya itu sekarang ku pegang, ya. Nah, jika ku kasih tahu teman-temanku di Jakarta, maka mereka akan rame-rame nyari kau. Mereka akan rame-rame menghabisi nyawamu. Tapi aku udah bersumpah, yang akan menghabisi nyawamu itu adalah aku. Oh, saya nggak tahan, Mas. Langsung saya bilang, udah. Diam. Kau dengar baik-baik, aku bilang bahwa di dalam hidup ini hanya 3 yang kutakuti. Pertama, Allah selaku Tuhanku. 2, mamaku. 3, ayahku. Mamaku udah meninggal 2008. Jangan nggak jadi ya. Kalau tidak aku yang nyari kau, aku bilang kayak gitu. Lalu dia bilang gitu. Iya, jangan kayak gitulah, Togar. Entah-entah famili kita. Ah, itu model dia. Lah, gimana? Dia ngancam habis itu dia takut. Makanya saya bilang, kalau nggak aku yang nyari kau, aku bilang. Nah, dia bilang, jangan gitulah, Togar. Entah-entah famili kita. Lagi pula ini keponakan punya. Udah damai kami. Gimana sih? Nah, ya modelnya gitu loh, Mas. Maka waktu itu saya bilang gini, Mas. Saya nggak ada urusan persoalan mau keponakan dengan siapapun. Yang saya temukan itu adalah putusan pengadilan. Putusan kasasi yang ditolak. Abang kan ngaku pengacara, aku bilang. Artinya itu dengan Undang-Undang 18 2003 tentang advok dimasukkan pengacara menjadi advok bagian daripada penegak hukum. Bagaimana rakyat di Indonesia ini mau taat dan patuh atas putusan hukum ketika orang yang bagian dari penegak hukum sendiri tidak taat dan patuh atas putusan hukum. Itu yang saya katakan sama dia. Lalu dia bilang gini, aku lagi di Malaysia ini. Nanti aku pulang, datanglah aku ke Langkat. Jumpalah kita dulu, Gar. Duduklah kita. Tolonglah aku, jangan kau lanjutkan itu. Itu di bulan Oktober 2014. Lalu di bulan Februari, saya lihat ini anak gayanya kok petentengan kali di televisi mengaku kuasa hukum Komjen Budi Gunawan. Dan dia katakan pula ada ucapan yang saya katakan sama dia bahwa ini murni penegakan hukum. Bagaimana mungkin ya masyarakat rakyat percaya hukum ketika bagian penegak hukum KPK itu bagian penegak hukum tidak taat dan patuh atas putusan hukum. Makanya saya surati Kejaksaan Agung Muda pidana umum agar segera mengeksekusi dia. Setengah bulan telepon kebetulan ada kawan di Kejaksaan Agung di Penkum, maka dia bilang gini, Bang Togar kemarin kita jumpa loh, kok nggak bilang? Ya lupa saya bilang. Tapi aku minta ini dieksekusi loh, Mas bilang. Ya gini ya. Lalu enggak juga, maka saya kirim yang kedua itu. Saya kirim yang kedua balik di telepon, dibilang dari Penkum ke Jagung. Tadi pagi dalam rapat Bang Togar, saya udah sampaikan. Tapi jawaban dari Penkum waktu itu si Tony dia bilang gini, sampaikanlah sama Togar, ya, karena ini masih ada persoalan masalah pra-peradilan, agar jangan nanti dianggap Kejaksaan Agung berpihak ke salah satu, ya, kepada pihak daripada KPK. Apapun putusan daripada pra-peradilan ini, rasman kami eksekusi. Makanya seminggu kemudian saya ditelepon, Bang, lihat TV Bang live, itu rasman kami eksekusi, ya. Maka saya katakan waktu itu, ya oke lanjut. Kebetulan kantor saya nggak punya TV, itulah kisahnya sebenarnya, Mas. Akhirnya dia masuk jeblos ke Cipinang ya? Iya di Cipinang. Bandit ya. Jadi segitu teman-teman ya. Semoga videonya bisa menghibur teman-teman semua. Tapi yang jelas sih pasti menghibur lah ya. Karena yang menonton video ini pasti fans beratnya dari Bang Rasman gitu ya. Jangan cepat termakan hoax ya. Sementara jaga persatuan untuk kita ya. Dan jangan nakal ya. Jadi segitu video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.